Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sasi Laut Berbasis Masjid di Pulau Ambalau, Kabupaten Baru Selatan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang Sasi Pulau Ambalau, alangkah baiknya sekarang kita akan melihat gambaran umum dari Pulau Ambalau. Pulau ini terbentuk karena proses vulkanik, sehingga pulau ini umumnya berupa tebing karang terjal akibat dari proses pengangkatan dasar laut ke permukaan. Setelah kita mengetahui gambaran umum dari Pulau Ambalau, sekarang kita akan melihat tentang sejarah Sasi Ambalau. Lama, sejak zaman datuk-datuk, nenek moyang, penelusuran kepada tokoh masyarakat juga tidak ada yang mengetahui asal-usulnya. Kecuali pada persoalan bahwa Sasi adalah hukum adat lokal yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang mereka mendiami wilayah ini. Jadi, Sasi pada Pulau Ambalau itu dibagi ke dalam dua sumber daya pesisir, yaitu Teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke materi pengaturan dan mekanisme kerja di Sasi Pulau Ambalau. Yang pertama ada batas pengelolaan sumber daya. Sasi laut di wilayah Desa Masau dan Desa U5 adalah khusus untuk melarang menangkap biota laut kima, lola, teripang, dan lobster. Sedangkan jenis lainnya tidak ada sasi. Batas wilayah yang diatur Sasi laut yang menjadi kewenangan pengaturan sasi kedua desa itu adalah seluruh wilayah laut desa tersebut dengan tanda batas wilayah darat yang biasanya berupa tanda alam seperti tanjung, karang, dan pulau, tegak lurus ke arah laut. Sedangkan batas wilayah dari arah-arah darat ke arah laut sampai pada meti. Batas pasang surut air laut diantaranya itu adalah sistem aturan, sistem hak, sistem sanksi, sistem monitoring dan evaluasi, dan juga sistem otoritas. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem aturan. Nah teman-teman, dalam sistem aturan, hukum Sasi itu baik di darat maupun di laut, di Desa Masau dan di Desa U5 belum dibuat secara tertulis, sehingga tidak ada aturan baku. Namun demikian, seluruh warga di kedua desa tersebut sudah sangat paham terhadap aturan adat ini, yaitu pasa saat tutup Sasi dan tidak diperbolehkan menangkap kima, lola, teripang, lobster di wilayah kedua tersebut. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme membuka dan menutup sesi berbasis masjid. Nah, mekanisme membuka dan menutup sesi ini yang pertama yaitu penutupan dilakukan melalui sebuah pengumuman di masjid dengan menggunakan pengeras suara oleh imam masjid. Nah, kemudian proses penutupannya itu dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara masyarakat di masjid yang dipimpin oleh raja atau imam masjid. Setelah itu, upacara penutupan sasi dilakukan dengan upacara doa di masjid dan selanjutnya baru diumumkan kepada masyarakat. Dan setelah itu, pembukaan sasi dilakukan dengan musyawarah. Acara pembukaan sasi juga sama mekanismenya dengan penutupan sasi, yaitu diumumkan di masjid dengan didahului dengan doa bersama dan selanjutnya masyarakat langsung mengambil hasil komoditasnya yang dibuka sasinya sampai kemudian ditutup sasinya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem hak. Nah, di sini juga berlaku sistem hak karena Laut Sasi terletak di antara dua desa yang dipahami masyarakat sebagai milik bersama. Maka konsekuensinya hak untuk memasuki juga tidak diatur oleh satu pihak secara eksklusif, dikarenakan masyarakat tetap diperbolehkan memasuki wilayah laut yang disasi sepanjang tidak mengalami 4 biota yang telah ditentukan. Adapun hal yang diatur hanya pada hak untuk dimanfaatkan. Kemudian selain hak memanfaatkan, ada hak lain,
yaitu ada hak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengawasi jalannya pelaksanaan sasi dengan cara melapor setiap ada pelanggaran kepada raja ataupun imam masjid. Saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring dan sistem evaluasi pada sasi lau. Sistem monitoring dan evaluasi. Monitoring dan pengawasan sasi dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini ada unsur kesetaraan dalam hak termasuk dalam hak untuk mengawasi. Mekanisme pengawasan sasi ini dilakukan dengan cara jika aturan telah diberlakukan efektif melalui sebuah keputusan dan pengumuman di masjid dengan pengeras suara. Nah, di sini raja atau imam masjid akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sasi akan diberlakukan. Maka sejak itu sasi akan berlaku. Dan kepada setiap warga yang telah terikat dengan aturan sasi, termasuk raja dan juga imam masjid, masyarakat dan imam masjid tersebut harus mengikuti aturan sasi. Apabila terjadi pelanggaran, apabila ada yang berlanggar, maka warga lain akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada raja atau imam masjid. Kemudian penutupan sasi juga dilakukan dengan mengumumkan dengan pengeras suara di masjid. Teman-teman, selanjutnya kita akan beralih kepada sistem otoritas pada sasi lau. Nah, teman-teman, di Desa Masawoy tidak dikenal secara khusus struktur organisasi resmi pengelolaan sesi. Tetapi, secara informal, semua masyarakat menyepakati bahwa setiap keputusan harus dengan musyawarah. Dengan demikian, musyawarah warga dan keputusan bersama ditempatkan sebagai kekuasaan tinggi hukum adat sasi. Kelembagaan pengaturan adat tertinggi adalah Latupati atau Dewan Raja yang meliputi seluruh Pulau Ambalau. Sedangkan kelembagaan sasi secara otoritatif melekat pada masing-masing pemerintah desa atau raja dan kewang, dan imam masjid atau penghulu. Sistem sasi hampir sama dengan sistem eksekutif yudikatif, di mana raja berperan sebagai eksekutif dan imam masjid berperan sebagai lembaga peradilan atau yudikatif. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.